Berjumpa dengan saya Deki. Saat ini posisi saya ada di Wonosobo. Mungkin kalau Wonosobo lebih dikenal dengan wisata dataran tinggi Dieng ya. Tapi kali ini tidak. Kita akan mengunjungi salah satu destinasi yaitu pasar. Tapi pasar yang akan kita kunjungi tentunya berbeda dengan pasar yang biasanya. Karena ini adalah pasar lawas. Namanya Pasar Kumandang. Pasar Kumandang sendiri, kumandang diambil dari nama dari sebutan supaya pasar-pasar tradisional tetap berkumandang di zaman modern seperti sekarang ini. Pasar Lawas Kumandang. Pasar Lawas Kumandang sendiri lokasinya ada di Dusun Bongkotan, Desa Bujasari, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Meski pasar yang terkesan nyelempet karena lokasinya di desa, yang mungkin jaraknya kurang lebihnya sekitar 15 km dari pusat kota Wonosobo, kemudian dari arah Wonosobo menuju ke arah Temanggung, sampai dengan di Gapura Bujasari, itu masuk kurang lebihnya sekitar 1,5 hingga 2 km. Untuk mencapai pasar sendiri, para pengunjung tidak bisa kendaraannya sampai dengan di pasar. Jadi harus diparkirkan di tempat yang sudah disediakan dan para pengunjung akan melewati beberapa rumah warga menuju ke Pasar Kumandang. Jadi kalau untuk lokasi dari Pasar Kumandang sendiri ini dekat dengan salah satu situs yang ada di Desa Bongkotan, Dusun Bongkotan. Namanya Situs Bongkotan. Yang konon katanya adalah situs peninggalan Candi Hindu yang sampai sekarang masih digali informasinya, baik itu mulai dari sejarahnya, kemudian secara arkeologinya, itu sampai sekarang masih dilakukan penelitian terus-menerus. Ngomong-ngomong soal Pasar Lawas Kumandang, yang ada di belakang saya ini adalah pintu masuknya menuju ke Pasar Lawas Kumandang. Namun saat ini adalah masa pandemi, jadi untuk sementara Pasar Lawas Kumandang ini tidak beroperasi. Untuk pengoperasiannya sendiri atau biasa dibukanya adalah pada saat hari Minggu. Hari Minggu mulai dari jam 6 sampai dengan jam 12 saja. Jadi memang jamnya sangat terbatas dari jam 6 sampai dengan jam 12 saja. Awal mulanya untuk Pasar Kumandang sendiri untuk mengenalkan situs Bongkotan yang ada di depannya. Dan serta untuk mengangkat ekonomi masyarakat sekitar Desa Bujasari atau tempat Pasar Kumandang ini berada di Dusun Bongkotan. Dan kemudian untuk teman-teman semuanya, ketika kita akan masuk ke Pasar Kumandang, itu langkah pertamanya adalah kita akan menemui beberapa pertunjukan, salah satunya angklung, calung, dan lain sebagainya. Kemudian setelah melewati itu, kita akan menukarkan uang. Karena apa? Karena di dalam Pasar Kumandang, kita tidak diperbolehkan transaksi menggunakan uang tunai. Jadi uang yang dipergunakan adalah uang yang berupa dari batok kelapa. Satu kepingnya itu dinilai Rp2.000. Rp2.000. Tapi ketika masuk ke Pasar Kumandang, teman-teman, apabila ternyata kepingannya sudah habis, itu masih bisa untuk melakukan penukaran lagi. Karena untuk transaksinya hanya bisa menggunakan keping batok kelapa tersebut. Dan untuk hal yang bisa dilakukan di dalamnya adalah, karena ini adalah Pasar Lawas Kumandang, jadi memang yang disajikan dan kemudian yang dijual di dalam pasar tersebut adalah pertama dari makanannya. Makanan lawas di sini bukan berarti makanan yang sudah lama dan basi, itu tidak, tapi makanan yang memang tradisional yang mungkin jarang ditemui di kota-kota besar. Beberapa makanan, salah satunya ada graul, kemudian sego jagung, kemudian tempe kemul. Kalau tempe kemul sendiri memang makanan khas dari Wonosobo. Kemudian ada nasi megono atau sego megono, ada juga mie ongklok dan beberapa makanan dan jajanan yang memang tradisional atau jajanan desa. Dan juga tentunya ada makanannya, ada minumannya. Minuman tradisional juga yang dijual di dalam tersebut. Mulai dari minuman segar, kemudian seperti mungkin kalau teman-teman tahu tentang ronde, dawet, dan lain sebagainya, itu banyak yang jual di dalamnya. Tapi tidak hanya makanan dan minuman saja yang ada di dalamnya, itu
ada juga kerajinan-kerajinan yang dijual di dalamnya, di dalam area pasar Kumandang. Kerajinan yang saya maksud di sini adalah kerajinan yang memang bisa dibilang sulit ditemui dan juga memang produk dari masyarakat lokal. Karena memang untuk visinya pertama kali adalah untuk mengangkat ekonomi masyarakat sekitar. Jadi untuk produk-produk atau UKM-UKM yang ada di sekitaran pasar Kumandang ini, mereka tentunya dijual di sini disertai dengan adat dan tentunya dengan budaya kearifan lokal. Bahkan untuk para penjualnya itu wajib menggunakan baju tradisional atau baju lurik untuk melayani para pengunjung dan pembeli pasar Kumandang ini tadi. Tidak hanya makanan dan kerajinan, permainan tradisional juga bisa ditemukan di dalam area pasar Kumandang. Permainan tradisional tersebut seperti gasing, kemudian beberapa permainan anak-anak terutama, permainan tradisional tersebut mulai dari bahan-bahannya yang terbuat dari kayu, kemudian dari beraneka ragam yang tentunya mungkin kalau sekarang yang banyak ditemui kalau di kota-kota besar adalah permainan-permainan modern, baik itu mulai game, mulai dengan televisi dan lain sebagainya, tapi itu tidak ditemukan di dalam area pasar Kumandang. Tidak ditemukan di area dalam pasar Kumandang. Bahkan mungkin karena lokasinya nyempit saja atau lokasinya jauh dari kota, itu tidak menyurutkan minat wisatawan atau para pengunjung yang akan menuju ke pasar Kumandang. Setiap minggunya ketika pasar Kumandang dibuka, itu pengunjung selalu bertambah, bahkan dari luar kota, tidak hanya dari Wonosobo saja, mulai dari Temanggung, Yogyakarta, Semarang, dan lain sebagainya. Untuk para pengunjung yang ada di sini tentunya akan mendapatkan kesan yang sangat bagus sekali, terutama ini adalah pasar lawas dengan budaya dan adatnya, tentunya dengan istilahnya dengan kearifan lokalnya. Jadi teman-teman akan menemukan hal-hal menarik yang ada di dalamnya. Bahkan kalau untuk teman-teman yang dari luar kota yang tidak bisa bahasa Jawa, di sini akan diajari tentang bahasa Jawa. Bagaimana cara menggunakan bahasa Jawa yang baik dan benar, kemudian cara bertransaksi menggunakan bahasa Jawa. Jangan sampai teman-teman salah bertransaksi menggunakan bahasa Jawa, karena harga yang ditawarkan 30.000, karena teman-teman mau mencoba menawar menggunakan bahasa Jawa, malah menawar dengan sekat. Sedangkan sekat itu adalah 50.000, akan jadi lebih mahal. Jadi tenang aja, di sini tetap teman-teman akan diajari bagaimana menggunakan bahasa Jawa yang baik dan benar, terutama dalam proses jual beli. Dan tidak hanya itu saja, semua yang ada di dalamnya itu terbuat dari kayu. Jadi ranting-ranting ataupun kayu-kayu yang memang sudah rusak dan tidak terpakai, itu dimanfaatkan kembali, baik menjadi tempat duduk, kemudian untuk kios, kemudian untuk teman-teman apabila makan. Di area pasar Kumandang ini tidak akan menemukan yang namanya piring dari keramik atau dari pecah belah atau bahkan sendok dari stainless, karena semuanya itu dari kayu. Mulai dari piringnya juga dari kayu, kemudian gelasnya dari bambu, dan juga sendok juga dari batok kelapa yang didesain sedemikian rupa supaya bisa digunakan untuk menyendok seperti biasanya. Jadi memang untuk ramah lingkungannya, dari segi ramah lingkungannya, pasar Kumandang ini sangat ramah lingkungan. Bahkan untuk teman-teman, mohon maaf yang merokok, itu tidak diperbolehkan merokok di dalam area pasar Kumandang. Karena apa? Karena itu untuk menjaga supaya teman-teman atau pengunjung yang lainnya yang tidak merokok itu tidak merasa terganggu. Jadi memang di dalam area pasar Kumandang tidak diperbolehkan merokok. Penasaran seperti apa pasar Kumandang? Silakan teman-teman bisa datang menuju kemari, di tepatnya di Kabupaten Wonosobo, yang mungkin jaraknya kurang lebihnya sekitaran 3 jam dari Yogyakarta, kemudian juga 3 jam kurang lebihnya dari Semarang. Mungkin kalau teman-teman penasaran, silakan menuju ke pasar Kumandang yang lokasinya ada di Dusun Bongkotan, Desa Bujasari, Kecamatan Ketek, Kabupaten Wonosobo.